Si Hao tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Istana abadi perunggu memiliki seorang abadi sejati yang tidur di dalamnya. Selain itu, ada orang-orang abadi lain yang ada di dunia ini. Orang-orang ini memiliki dendam terhadap Kunpeng. Berapa banyak orang yang tersisa di kota ini? Baru setelah waktu yang lama berlalu Si Hao menanyakan hal ini. Tidak banyak, beberapa klan sudah benar-benar musnah. Beberapa klan hanya memiliki beberapa tetua yang sakit-sakitan. Yang kuat hampir semuanya telah gugur dalam pertempuran. Tetua berlengan tunggal itu berkata sambil mendesah, membawa kesedihan dan kesedihan. Ini adalah kota yang sepi, kota yang tidak menerima bantuan, berdiri di garis terdepan. Bahkan jika para ahli di kota itu sama biasa-biasa saja seperti awan, mereka tetap tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Saat dia melihat tembok kota, pada jejak-jejak yang berbintik-bintik, Si Hao sepertinya telah mendengar teriakan perang. Dia samar-samar dapat melihat pemandangan yang dia lihat di kapal kuno hitam itu. Banyak orang menjaga kota, 7 raja perbatasan yang terpencil yang paling kuat secara alami. Namun, musuhnya terlalu banyak, tidak ada yang mundur setelah pertempuran yang tak berkesudahan, darah membasahi tempat ini hingga merah. Kemudian, para wanita, anak-anak, dan bahkan para tetua naik ke kota, melindunginya bersama-sama, berpartisipasi dalam pertempuran besar yang berlumuran darah. Bencana masa lalu, apakah akan terus berlanjut sekarang? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia marah atas urusan klannya. Mereka bertarung dengan berdarah-darah di garis depan, tetapi orang-orang di belakang dibantai. 9 surga memiliki masalah. Bahkan jika 2 atau 3 orang abadi sejati itu sekarat, mereka seharusnya tidak mengungkapkan apapun bahkan sekarang. Tetua berlengan tunggal itu menghela napas ringan. Mereka sebenarnya tidak menonjolkan klan batu, klan api, dan yang lainnya, malah memfitnah mereka. Tetua berlengan tunggal itu sangat marah. Selain itu, ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi sumber kesalahpahaman. Saat itu, raja-raja kota telah mengambil kepala orang-orang hebat dari 9 surga, dan sebelumnya membiarkan beberapa orang kembali ke alam asing. Tetua itu tiba-tiba berbicara tentang beberapa kejadian masa lalu. Membiarkan beberapa orang kembali ke alam asing? Si Hao segera memikirkan banyak hal. Mengapa ini? Apakah ada mata-mata? Membelot ke pihak lain dengan tidak tulus? Namun, tetua berlengan tunggal itu tidak banyak bicara, hanya mendesah ringan. Pasti ada beberapa rahasia tersembunyi. Terlepas dari itu, ada orang-orang di pihak 9 surga yang mengetahui seluruh kebenaran, namun mereka benar-benar mengabaikan penghinaan yang diberikan kepada klan saya. Ini sangat buruk. Tetua itu berkata dengan dingin. Si Hao berpikir sendiri sebentar. Dia merasa seperti 9 surga berantakan, beberapa hal bukan hal yang bisa dia pahami. Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah kalian semua mempertahankan kota ini sendirian dengan gigih? Si Hao bertanya lagi. Ini sama sekali tidak sepadan. Kita mempertahankan garis depan, anggota klan kita menyebarkan ranting-ranting dan menyebarkan dedaunan di belakang. Bukankah ini cukup bagus? Tetua itu tertawa, tetapi itu membuat orang merasa sakit hati. Garis keturunan ini sudah membawa tekad untuk mati sambil melindungi kota ini. Bagaimana dengan 7 raja? Apakah masih ada di antara mereka yang hidup? Ini adalah sesuatu yang sangat ingin diketahui Si Hao. Raungan 7 tokoh besar itu mengguncang matahari dan bulan, menghancurkan gunung dan sungai. Mereka menahan pasukan besar asing itu, benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi. Bisakah dia bertemu mereka secara langsung? Pada akhirnya, Si Hao tidak dapat menahan diri, menanyakan hal ini. Ada beberapa yang masih hidup, tetapi waktu mereka terbatas. Setelah yang lain tewas dalam pertempuran, mereka membakar tulang-tulang mereka sendiri untuk mendukung kota ini. Tetua berlengan tunggal itu berkata dengan ekspresi mati rasa. Ada kesedihan di kedalaman matanya, juga kesedihan. Namun, ekspresinya saat ini karena terlalu banyak yang telah meninggal, bahkan 7 raja jatuh satu demi satu, apalagi yang bisa dikatakan? Membakar tulang mereka sendiri untuk mendukung kota ini? Si Hao bingung. Dia melihat ke bawah tembok kota, pada tulang-tulang abadi yang terbakar. Itu sesuatu yang mirip, tetapi tulang-tulang di bawah tembok kota adalah milik musuh, menggunakan kota untuk mengekstraksi kekuatan mereka. Setelah 7 raja meninggal, mereka membakar tubuh asli mereka atas kemauan mereka sendiri, menyalakan tulang-tulang mereka yang berharga untuk memberikan energi pada kota. Kata tetua berlengan tunggal.
Ketika Si Hao mendengar ini, dia sangat tersentuh. Makhluk abadi dari pihak asing, serta leluhur kuno yang lebih tinggi dan raja-raja abadi, jika mereka datang mengetuk tembok kota, apakah tempat ini dapat menahan mereka? Si Hao bertanya, dalam hati membawa banyak keraguan. Setelah bertahun-tahun berlalu, bukankah kota ini masih berdiri di sini? Kota yang sepi ini masih di sini. Tetua berlengan tunggal berkata sambil mendesah, tetapi berapa banyak kesengsaraan dan kesedihan yang terlibat dalam hal ini? Berapa banyak nyawa yang dikorbankan untuk mencapai ini? Si Hao gemetar. Bagaimana mereka mencapai ini? Tidak peduli berapa banyak yang mereka korbankan, seharusnya tetap sangat sulit untuk menghentikan musuh. Kota kuno ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dapat digunakan untuk mengendalikan surga jurang, menghentikan langkah para ahli asing yang tak tertandingi. Kata tetua itu. Si Hao mempelajari rahasia yang mengejutkan. Dengan menguasai kota ini, seseorang dapat mengendalikan kekuatan jurang surga. Inilah tepatnya cara mereka menghentikan pasukan besar asing. Apa itu jurang surga? Lautan hukum alam, kekuatan penghakiman yang tak tertandingi. Sebelum memutus hubungan dengan dunia, Immortal Domain juga membantu kami mengatur beberapa hal. Namun, jenis kekuatan itu akan segera habis. Jurang. Surga berhubungan dengan domain abadi, bahkan terhubung. Tetua itu langsung memberitahunya. Si Hao gemetar dalam hati. Hal-hal yang dipelajarinya hari ini semuanya rahasia. Ayo masuk ke kota agar kamu bisa melihatnya. Tetua berlengan tunggal itu berkata, benar-benar membawa Si Hao ke dalam kota. Dia telah lama menurunkan kewaspadaannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang dibawa masuk setelah waktu yang tak berujung. Si Hao memiliki banyak pertanyaan. Meskipun tadi, tetua itu langsung memberitahunya beberapa rahasia besar, dia belum punya waktu untuk menanyakan hal-hal secara rinci. Dia merasa ada banyak hal dalam pikiran tetua itu, seolah-olah dia mencoba membuat pilihan, memiliki beberapa hal untuk dikatakan. Senior, ada apa? Tanya Si Hao. Pertempuran besar yang menentukan akan segera tiba. Kota yang sepi ini, tanah kuno yang mematikan ini, mungkin akan mencapai akhirnya, tidak ada lagi. Tetua itu menghela nafas ringan. Apa? Si Hao terkejut. Pertempuran besar yang menentukan akan segera tiba. Ini benar-benar masalah besar. Namun, apakah orang-orang New Imperial Pass tahu tentang ini? Kami sudah punya firasat sejak lama. Baru hari ini, mungkin ada makhluk abadi yang mengetuk pintu kami. Mereka mungkin benar-benar mulai menyerang 9 langit 10 bumi. Tetua berlengan tunggal itu berkata. Pada saat ini, gerbang kota bersinar dengan cahaya. Kedua orang itu menghilang dari lokasi semula, langsung memasuki kota. Saat memasuki kota, kota itu seperti tubuh jiwa raksasa. Memeriksanya, memastikan bahwa tidak ada yang salah, dan baru saat itulah mereka muncul di kota. Di dalam kota kuno, sangat sunyi, sangat luas. Beberapa tetua menuntun anak-anak berpakaian compang-camping, semuanya menilai Si Hao. Tentu saja, ada yang lain, tetapi dibandingkan dengan kota raksasa yang agung ini, jumlah orangnya tidak seberapa, terlalu sedikit jumlahnya. Setelah mengalami kobaran api perang, kota kuno yang mulia di masa lalu akan runtuh. Ada noda darah kering di tanah. Jalanan, gedung, dan hal-hal lainnya semuanya sangat kuno. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Si Hao melihat beberapa wanita, serta beberapa anak yang bahkan lebih muda. Wajah mereka semua kotor, sangat gugup saat mereka melihat Si Hao. Tidak ada sorak-sorai kegembiraan atau senyum, suasana di kota itu berat dan menindas. Yang tidak menguntungkan sebelumnya mendesak beberapa ahli asing, sumbernya dikabarkan berada di kedalaman terdalam sisi asing. Namun, ada beberapa yang tidak percaya hal ini terjadi. Sepanjang jalan, tetua itu berbicara dengan Si Hao, menceritakan kepadanya beberapa hal lama. Bahkan hal-hal yang dia bicarakan secara acak adalah informasi serius untuk Si Hao. Itu adalah... Si Hao menatap ke kejauhan. Ada sebuah istana raksasa, seluruh bangunan ditutupi oleh cahaya api yang meluap, hampir transparan. Orang bisa samar-samar melihat beberapa raja duduk di sana, membakar diri mereka yang sebenarnya, tulang-tulang mereka terbakar, daging melepaskan esensi spiritual, mendukung kota ini. Setelah gugur dalam pertempuran, mereka masih terus melindungi tempat ini. Tetua itu berkata dengan sangat tenang. Namun, Si Hao tahu betapa banyak kesedihan,
ketidakberdayaan, dan kesedihan di balik ini. Mereka adalah tokoh-tokoh besar yang mengejutkan dunia, tetapi akhir mereka sangat menyedihkan. Tidak jauh dari sana, ada orang-orang yang terisak-isak. Mereka adalah anak-anak, kurus, sosok mereka tidak tinggi, wajah penuh tanah. Mereka meneteskan air mata di depan istana itu. Anak-anak itu menangis, sangat sedih. Itu membuat orang lain juga merasa sangat buruk. Keturunan dari 7 raja, mereka sekarang semua sangat menyedihkan. Tetua berlengan tunggal itu menghela nafas ringan. Apakah harga yang mereka bayar ini sepadan? Namun, para leluhur memberi perintah untuk melindungi tempat ini sampai mati, agar mereka tidak mundur. Mereka harus tetap tinggal di kota ini, mati bersamanya. Saya harap Anda dapat membawa anak-anak ini bersama Anda. Tetua berlengan tunggal itu berkata. Dia ingin menentang perintah leluhurnya, membuat pengecualian, membiarkan anak-anak ini hidup. Bu, di mana ayah? Kapan dia kembali? Tidak jauh dari sana, seorang anak berusia 4 atau 5 tahun mengenakan pakaian kulit binatang yang compang-camping bertanya. Dia akan kembali ketika Anda dewasa. Mata wanita itu berkaca-kaca, menghibur anaknya seperti ini. Bagaimana dengan kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga dan yang lainnya? Mengapa mereka belum kembali? Anak kecil itu bertanya. Wanita itu tidak dapat menahan diri, benar-benar ingin menangis. Dia telah kehilangan suami dan 3 anaknya. Ketika dia ditanya seperti ini, dia merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di hatinya. Nenek, kapan aku bisa melihat ayah? Juga, paman, kakak laki-laki, mereka juga telah pergi untuk waktu yang lama, tidak kembali setelah sekian lama. Juga, aku belum pernah bertemu kakek. Tidak jauh dari sana, seorang gadis kecil di sudut dengan takut-takut bertanya kepada seorang wanita tua. Tubuh wanita tua itu keriput, wajahnya penuh kerutan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangan kasar, dengan lembut membelai pipi kotor gadis kecil itu. Bawa semua wanita dan anak-anak, biarkan anak-anak pergi ke tempat yang lebih baik. Kata Si Hao, sangat terguncang, merasa sangat tidak enak. Itu karena ini adalah hal-hal yang paling sering terlihat di seluruh kota. Namun ada begitu banyak kesedihan dan duka. Pikiran Si Hao terasa berat. Setelah memasuki kota kuno Imperial Pass yang sepi ini, dia belajar banyak tentang kebenaran. Dia merasa sulit untuk tersenyum, merasa sangat sedih. Terutama saat pertempuran besar yang menentukan akan segera tiba. Keputusan takdir, seperti apa sebenarnya itu? Segala sesuatu di sini mungkin akan berakhir. Kota itu sangat besar, tetapi tidak memiliki kekuatan hidup, karena jumlah orang di sini terlalu sedikit. Kota kuno itu megah. Meskipun mulai hancur, kota itu tetap tidak kehilangan auranya yang mengesankan dan menakjubkan. Sayangnya, hanya beberapa wanita, anak-anak, dan orang tua yang lemah yang tersisa. Kota itu terlalu besar, orang-orangnya terlalu sedikit. Ini adalah tempat tinggal para raja. Tetua berlengan tunggal membawa Si Hao ke sebuah gunung pendek. Itu ada di dalam kota, hanya saja, kaki gunung itu penuh dengan rumput liar, tempat ini benar-benar sunyi. Di pegunungan, ada jejak darah hitam kering, layu dan tidak memiliki kekuatan hidup. Masih ada seorang raja yang tersisa. Seperti apa dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Bahkan orang-orang di kota itu tidak tahu detailnya. Dia sudah dalam keadaan kritis, orang terakhir yang selamat dari 7 raja jarang mengambil tindakan. Itu karena menjaga kota yang sepi ini tetap berdiri sangat sulit. Selama dia masih hidup, hanya dengan begitu kota ini tidak akan jatuh, hanya dengan begitu mereka dapat menggunakan kekuatan Heaven Abyss. Saya memberi penghormatan kepada raja. Tetua berlengan tunggal itu menunjukkan rasa hormat, penuh ketulusan saat dia membungkuk di depan gunung pendek ini. Si Hao memberi penghormatan kepada leluhur kuno. Si Hao juga sangat serius, wajahnya menunjukkan ekspresi hormat. Bagaimanapun, 7 raja adalah pahlawan yang tak tertandingi, layak dihormati. Mereka memimpin orang-orang klan dalam pertempuran di sini, tidak pernah gentar, menahan musuh di luar perbatasan terpencil, menggunakan darah dan nyawa untuk mempertahankan 9 langit 10 bumi. Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang dia lihat di altar kapal kuno hitam itu. 7 raja meraung, bertempur ke surga dan turun ke bumi, membawa anggota klan mereka, termasuk wanita dan anak-anak, tua dan lemah, melawan musuh sampai akhir.
Mayat berjatuhan satu demi satu, darah membasahi kota kuno. Kontribusi mereka tak tertandingi, namun tidak seorang pun di dunia luar yang tahu tentang mereka. Setelah bertahun-tahun berlalu, upaya dan nama mereka terkubur sepenuhnya. Tiba-tiba, gunung pendek itu bersinar, sangat lembut, dan sangat tenang, cahayanya menyebar keluar. Aku sudah tahu niatmu, bawa anak-anak itu keluar dari tempat ini. Itulah yang dia katakan kepada tetua berlengan tunggal itu. Tidak ada tekanan, tidak ada fluktuasi energi, semuanya tenang. Namun, Si Hao merasakan semacam keagungan yang luar biasa. Itu tidak menindas orang lain, tetapi jelas melonjak dengan vitalitas, tidak dapat diganggu-gugat, kuat, dan agung. Mata tua tetua berlengan tunggal itu segera menjadi sakit, air mata keruh mengalir turun. Dia segera berlutut, berkata dengan suara gemetar, terima kasih, Raja Agung. Akulah yang tidak berguna, berbuat salah kepada anak-anak itu. Kata Raja Tujuh yang terakhir, sambil menghela napas pelan. Desahan itu penuh kesedihan, seperti daun kuning yang jatuh. Kemudian, cahaya gunung yang pendek itu surut, tetapi suara itu terdengar untuk terakhir kalinya, ditujukan kepada Si Hao. Hanya ada satu kata, hidup. Apakah ini peringatan, atau sesuatu yang lebih serius? Atau mungkin dia meramalkan sesuatu? Itu hanya satu kata, tetapi Si Hao merasa seperti ini adalah malam sebelum badai. Ombak besar akan bergolak. Yang diramalkan adalah sungai darah, gunung mayat. Mungkin banyak yang akan mati. Hanya satu dari 7 raja yang tersisa. Dia sangat sedih, tampaknya tidak optimis tentang pihak 9 surga. Apakah ini semacam nasihat untuk Si Hao, yang memberitahunya bahwa bertahan hidup adalah yang paling penting? Bahkan setelah mereka meninggalkan gunung untuk waktu yang lama, tetua berlengan tunggal itu masih tidak mengatakan apa-apa, linglung, ekspresi di matanya agak lamban. Dia tahu bahwa raja terakhir membawa kelelahan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Setelah bertarung selama beberapa generasi, aura bertarungnya telah benar-benar mengering, darah dan jiwa akan kembali ke tanah kuning. Di kota, anak-anak semuanya sangat sedih, jarang berbicara. Mereka semua sangat pendiam. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat Si Hao, mereka semua tetap menonton dengan tenang. Ini disebabkan oleh tekanan pertempuran besar. Biasanya tidak ada sorak-sorai atau tawa di kota. Mereka tidak memiliki kenaifan, ketidakdewasaan, tidak ada kegembiraan, hanya perjuangan untuk bertahan hidup, melindungi kota ini. Anak-anak ini semua kehilangan ayah mereka, tidak memiliki kehangatan yang seharusnya mereka miliki. Yang mereka hadapi adalah tanah yang dingin, senjata sedingin es, serta darah dan tulang. Suara bel berbunyi. Mata semua orang langsung bersinar terang, bahkan anak-anak mulai berlari cepat, bergegas menuju tembok kota. Di tangan mereka ada berbagai artefak magis, semuanya sangat misterius dan sangat kuat. Si Hao langsung terkejut. Anak-anak ini sangat kuat dan bersemangat, jauh melebihi rekan-rekan mereka di dunia luar. Mereka cepat seperti macan tutul kecil, niat membunuh yang mereka lepaskan tidak kalah dengan binatang buas. Bahkan anak-anak yang baru berusia beberapa tahun tampak sangat bersemangat. Namun, anak-anak tetaplah anak-anak pada akhirnya. Memegang senjata di tangan mereka hanyalah pengembangan jenis kemauan, terlebih lagi karena benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa di kota itu. Orang-orang kuat semuanya telah tewas dalam pertempuran. Apa yang terjadi? Tanya Si Hao. Ada musuh yang menyerang. Tetua berlengan tunggal itu menjawab. Dia membawa Si Hao bersamanya, bergegas ke suatu arah, berjalan melalui kekosongan, dengan cepat tiba di satu sisi tembok, melihat ke bawah. Lapisan cahaya telah melonjak, melindungi seluruh kota kuno. Ini adalah penghalang cahaya yang terbentuk dari simbol-simbol, yang mampu menghalangi serangan makhluk abadi. Di bawah kota, ada seekor binatang buas yang sangat besar. Ia memiliki 2 kepala, satu adalah kepala buaya, berwarna emas dan cemerlang, yang lainnya adalah kepala peng, ganas dan menyeramkan. Tubuhnya sangat besar, memiliki tubuh buaya, tetapi juga memiliki sepasang sayap emas raksasa di belakangnya, yang merupakan sayap peng. Jelas bahwa ini adalah ras yang sangat kuat. Ketika tetua berlengan tunggal melihat makhluk ini, ekspresinya segera menjadi serius. Si Hao sebelumnya telah mendengar bahwa makhluk yang dapat tiba di depan tembok kota semuanya adalah makhluk abadi. Apakah ini makhluk abadi yang sebenarnya?
Untungnya, Sanzang dan Shenling tidak berada di sisi kota ini, atau mereka pasti akan berada dalam bahaya. Untungnya, itu hanya mayat. Seseorang menggunakan tubuhnya untuk menguji kota kaisar. Tetua berlengan tunggal itu melepaskan napas lega. Ini hanyalah tubuh binatang buas. Makhluk abadi itu meminjam mayat makhluk untuk menyerang kota kuno, terlebih lagi akhir-akhir ini mereka sering melakukannya. Menurut dugaan tetua, pertempuran besar yang menentukan akan segera tiba. Tetua itu melambaikan tangannya, menyuruh anak-anak itu bergerak. Pertukaran mereka sangat sederhana, praktis tidak memerlukan kata-kata apapun. Sementara itu, meskipun ini bukan musuh besar makhluk abadi, itu tetap sangat menakutkan. Namun, tetua berlengan tunggal itu benar-benar menyerahkan tugas itu kepada anak-anak, menyuruh mereka menyerang. Sekelompok anak-anak itu diam, tetapi mereka semua tegas. Mereka telah lama menempati tempat-tempat berbeda di dinding, memegang artefak magis, mengaktifkan simbol-simbol secara diam-diam, membangkitkan kekuatan ilahi. Hong! Dinding ini tampaknya hidup kembali. Dinding itu melepaskan cahaya lemah, dan kemudian cahaya pedang yang kuat menebas keluar, menyerang binatang purba itu. Harta karun rahasia. Anak-anak itu semua menggunakan harta karun rahasia khusus yang dapat beresonansi dengan dinding, mengaktifkan simbol-simbol pertahanan dan teknik-teknik ofensif. Namun, wajah-wajah kecil itu semuanya pucat, tidak berwarna. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka duduk, melantunkan teks pengorbanan dengan tenang, terhubung dengan api di dalam kota. Api-api itu sangat istimewa. Mereka semua adalah tulang, kekuatan abadi dilepaskan dari mereka. Mereka meminjam gumpalan dan untaian cahaya ilahi, melepaskannya melalui artefak magis. Mereka harus melakukan hal-hal berbahaya seperti itu bahkan ketika mereka masih muda. Si Hao mengerutkan kening. Ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Kerangka makhluk abadi itu, meskipun dibatasi oleh simbol formasi, setiap kali hanya sejumlah kecil kekuatan yang dipinjam, jika sedikit api abadi meletus, itu akan cukup bagi mereka untuk mati 10.000 kali lipat. Selain itu, jika sesuatu terjadi ketika formasi ajaib itu dipancarkan keluar, maka itu akan menjadi bencana besar. Tentu saja, Si Hao harus memberikan penghargaan kepada orang-orang di kota itu, yang menciptakan metode rahasia yang memungkinkan bahkan anak-anak untuk berpartisipasi. Mereka semua memiliki jenis keberanian ini, tidak takut sama sekali di hadapan musuh, semuanya teguh dan gigih. Apakah ini bisa dianggap berbahaya? Ayah, leluhur, puluhan, ratusan, ribuan orang mereka mengorbankan hidup mereka, membawa api tulang makhluk abadi sambil bergegas keluar, mengikuti para raja bersama dalam pertempuran. Tetua berlengan tunggal itu berkata dengan tenang. Ini benar-benar kejam dan berdarah, sepenuhnya menggunakan nyawa mereka sendiri sebagai harga, tetapi tetua itu mengatakannya dengan sangat tenang. Harga untuk memanggil kekuatan jurang surga bahkan lebih besar. Dia berkata sambil mendesah. Selama masa-masa berbahaya itu, mungkin itu hanya digunakan untuk menghadapi raja-raja yang tidak akan pernah mati. Puff! Ada beberapa wajah kecil anak-anak yang menjadi pucat pasi. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih besar daripada orang-orang biasa, pada akhirnya, mereka masih terlalu muda. Mereka memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah. Seseorang berjalan mendekat, membawa mereka pergi, dengan hati-hati merawat mereka. Dilahirkan di sini, kehidupan macam apa yang bisa mereka jalani? Tetua berlengan tunggal itu berkata. Kalimat sederhana ini menjelaskan semuanya. Kenyataannya memang sekejam itu. Menjadi riang dan tanpa kekhawatiran, tumbuh dengan senyum cerah, itu tidak mungkin. Di tempat ini, bertahan hidup saja sudah merupakan berkah. Tembok kota terus bersinar, melepaskan energi pedang, meledakkan binatang purba itu kembali. Namun, mereka tetap saja hanya sekelompok anak-anak pada akhirnya. Bahkan jika mereka meminjam berbagai kekuatan dari tempat ini, teknik aktivasi masih belum cukup. Pada akhirnya, masih ada beberapa tetua yang mengambil tindakan, mengoperasikannya bersama-sama. Tembok itu meletus dengan cahaya yang tak berujung, membentuk tombak perang berwarna darah di depan kota. Ia menebas keluar. Puff! Kepala binatang itu terpenggal, seutas tekad melarikan diri. Pada akhirnya, binatang purba ini diseret ke dalam kota. Tentu saja, setelah melewati gerbang kota, cahaya simbol bersinar, memurnikan tubuhnya, menghancurkan semua kekuatan hidup untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Saat malam tiba,
Api menyala di kota, tulang-tulang binatang terbakar, membentuk api unggun. Si Hao duduk di satu sisi, memperhatikan anak-anak yang duduk dengan tenang dan benar-benar dia menunggu makanan. Dia merasa sulit untuk tetap tenang. Makanlah sepotong, rasanya tidak seburuk itu. Tetua berlengan tunggal itu menyerahkan sepotong daging kepada si Hao, tepatnya hasil rampasan hari ini. Daging ini mengandung energi esensi yang mencengangkan, sesuatu yang hanya dimiliki oleh binatang buas kuno dengan garis keturunan yang mengerikan. Jika anak-anak ingin memakannya, para tetua harus membantu mereka memurnikannya terlebih dahulu. Si Hao akhirnya mengerti mengapa meskipun anak-anak ini tidak tua, mereka semua kuat, kekuatan mereka jauh melebihi mereka yang seusianya. Selama bertahun-tahun, mereka selalu memakan binatang buas. Jika mereka dibawa ke dunia luar dan dipelihara dengan baik, mereka pasti akan menjadi sekelompok binatang buas berbentuk manusia dengan potensi luar biasa. Semuanya adalah bibit yang baik. Binatang buas asing itu memiliki beberapa zat yang tidak menguntungkan di dalam tubuh mereka, memakannya terlalu banyak tidak baik, itu akan menimbulkan penyakit aneh. Beberapa mayat binatang buas yang tertinggal dari pertempuran besar kuno itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang bahkan lebih mencengangkan. Tetua berlengan tunggal itu berkata, "Tidak menguntungkan?" Si Hao terkejut. Jika dimakan dalam waktu lama, jika seseorang tidak meluangkan waktu untuk memurnikannya, mereka akan kehilangan akal sehatnya. Tetua itu mengangguk, memberitahu si Hao untuk memperhatikan pemurniannya. Menurut kecurigaan tetua itu, bukan hanya satu atau dua jenis binatang buas di sisi lain yang seperti ini, klan raja lainnya mungkin juga memiliki sedikit ketidakberuntungan di dalam diri mereka, itu hanya masalah seberapa banyak. Anak-anak, sampaikan salam perpisahan kepada ibu dan nenek kalian hari ini, katakan kepada mereka semua yang ingin kalian katakan kepada mereka yang terpendam di dalam hati kalian. Tetua berlengan tunggal itu berdiri, berbicara kepada anak-anak di sebelah api unggun. Besok, saat matahari terbit, kalian semua akan berangkat ke tempat lain untuk mempelajari keterampilan yang lebih kuat. Ketika kalian semua cukup kuat, kembalilah bersama orang-orang yang kalian cintai, dan bertarunglah bersama kami, orang-orang tua. Tetua berlengan tunggal itu berkata dengan suara keras. Namun, si Hao dapat mendengar suaranya bergetar. Ini adalah kata-kata yang membawa emosi, menggerakkan jiwa. Ini akan menjadi perpisahan abadi. Beberapa anak yang lebih tua berdiri, berkata, tidak, kami ingin tinggal di sini dan berjuang. Kota ini masih di sini, orang-orang masih di sini. Kami akan berjuang bersama para leluhur, darah kami akan tetap di sini. Kami juga akan tetap tinggal di sini. Kami tidak akan pergi. Ini rumah kami. Bahkan jika kami mati dalam pertempuran, darah dan tulang kami harus dikubur di sini. Sekelompok anak muda berteriak, tergerak. Itu karena mereka tahu para tetua ingin mereka pergi hidup-hidup, untuk tidak kembali lagi. Kalian semua, diam. Kalian semua harus kembali sekarang. Temani ibu dan nenek kalian dengan baik, bicaralah dengan mereka lebih banyak. Berkumpullah di sini besok pagi. Tetua berlengan tunggal itu berteriak. Api unggun berhenti menyala, kota menjadi remang-remang. Momen ini, bagi banyak dari anak-anak ini, memiliki dampak yang besar. Seolah-olah langit runtuh. Mereka akan meninggalkan tempat ini? Namun, mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, lahir di sini, jadi mereka tidak mau pergi. Keesokan paginya, seberkas cahaya warna-warni muncul. Tetua berlengan tunggal, bersama dengan beberapa kawan lama, mengangkat anak-anak ini satu demi satu, membawa mereka ke alun-alun. Sudah waktunya untuk pergi. Jika ada di antara kalian yang memiliki keterampilan seperti leluhur kalian, yang paling lemah mampu menembak jatuh bintang besar dengan anak panah, maka kalian boleh kembali. Seorang tetua meraung. Di samping berdiri ibu dan nenek anak-anak itu. Saat ini, mereka juga merupakan bagian dari pasukan tempur utama, tidak bisa pergi. Anak-anak menangis, para wanita itu juga menangis. Biasanya, mereka semua diam, tidak banyak bicara. Tetapi sekarang, mereka semua berteriak, menangis, tidak mau dipisahkan. Anak-anak semua bergegas menuju orang yang mereka cintai, seolah-olah mereka memiliki terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan. Mereka semua menangis. Kata-kata mereka saat menangis jauh lebih banyak daripada yang biasanya mereka ucapkan. Ketika matahari terbit lagi, si Hao membawa anak-anak pergi dari sini.
Cahaya pagi berwarna-warni yang keemasan menyeret bayangan panjang di belakang mereka, seolah enggan membiarkan mereka pergi. Cahaya pagi yang berwarna-warni bersinar dengan gemilang. Sekelompok anak-anak yang pendiam itu semua menangis saat mereka pergi. Air mata berkilauan menggantung di wajah mereka yang kotor. Si Hao membawa mereka keluar dari kota kaisar. Di tangannya ada ubin tulang. Inilah alasan mengapa dia bisa datang dan pergi dari tempat ini. Shen Ming dan San Zhang terkejut. Mereka dengan cepat datang dari kejauhan. Mereka tidak pernah menyangka dia akan keluar dengan sekelompok besar anak-anak, beberapa ratus dari mereka secara total. Kau pergi mengunjungi kerabatmu? Shen Ming mengejek. Aku pergi. Si Hao menjawab dengan serius. Inilah yang sebenarnya terjadi. Kedua ksatria mayat hidup itu tercengang. Dia benar-benar mengunjungi kerabatnya? Latar belakang seperti apa yang dimiliki Huang? Dia berasal dari klan yang sama dengan makhluk-makhluk di kota kaisar. Bahkan sekarang, hubungan garis keturunan masih dekat? Bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Kami mencoba berkali-kali, tetapi kami tidak dapat menembus pemisahan alam ini. Kata San Zhang. Benua terapung ini memiliki dinding pemisah wilayah di sekelilingnya yang mencegah orang luar masuk, tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat ditembus. Bahkan metode kedua ksatria mayat emas tidak dapat melakukan apapun. Ayo pergi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki ubin tulang di tubuhnya yang memungkinkannya untuk bergerak. Seperti yang diharapkan, dia dapat melewatinya dengan lancar bersama sekelompok anak-anak. Awan keberuntungan naik, membungkus ratusan anak-anak, membawa mereka turun dari padang pasir yang luas, mendarat dengan tenang di tanah. Meskipun wajah mereka berlinang air mata, anak-anak ini masih terkejut. Mereka akhirnya meninggalkan kota kaisar tempat mereka tumbuh dewasa, tiba di dunia yang tidak dikenal. Dunia ini adalah dunia yang telah mereka tatap dari atas, yang mereka dambakan, memimpikan hari ketika mereka bisa datang ke sini dan menghabiskan hari-hari mereka dengan damai dan tenang. Hari ini, kedua kaki mereka mendarat di tanah. Namun, seperti apa nantinya di masa depan? Itu benar-benar tidak mudah. Kami akhirnya kembali, berputar penuh. Shen Ming dengan malas meregangkan tubuhnya, melihat ke kejauhan. Kali ini, pengalaman mereka terlalu aneh. Berangkat dari air terjun laut yang asing, menemui semua jenis hal aneh di sepanjang jalan. Sekarang mereka akhirnya kembali ke perbatasan yang terpencil. Huang bocah, bagaimana kalau kau ikut ke tanah pemakaman bersama kami? Kami akan membiarkanmu benar-benar merasakan apa itu tanah suci. Itu bahkan lebih suci daripada domain abadi, kata Shen Ming menggoda. Kau benar-benar mengira aku tidak pernah pergi ke tanah pemakaman? Tempat itu, selain kegelapan dan peti mati kuno yang terkubur selama bertahun-tahun, apalagi yang ada di sana, kata Si Hao. Shen Ming memutar matanya dan berkata, yaitu karena kamu kurang pengetahuan dan pengalaman. Bagaimana mungkin ksatria mayat hidup emas sejati seperti ini? Tempat-tempat yang ditempati raja pemakaman bahkan lebih tidak akan kalah. Ada obat-obatan umur panjang yang ditanam di sana, kesuciannya melebihi domain abadi. Bahkan Phoenix sejati menjadi ayam yang berkeliaran di gerbang. Si Hao tentu saja pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Wilayah pemakaman sangat istimewa, memiliki tanah suci yang sempurna dan suci. Lupakan saja, aku akan mengunjungi Imperial Pass terlebih dahulu, membawa klan ini. Si Hao takut sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Dia ingin kembali ke Imperial Pass, memberitahu orang-orang di sana bahwa pihak asing sedang melakukan gerakan besar. Mungkin jurang surga tidak akan mampu menahan pihak lain lagi, Imperial Pass lama akan segera dihancurkan. Lalu, bagaimana dengan Imperial Pass saat ini? Kemungkinan besar akan ditembus juga, kan? Ketika dia memikirkan hal-hal ini, pikiran Si Hao tenggelam, langsung merasa terburu-buru, merasa bahwa dia tidak bisa membuang-buang waktu. Kita akan kembali ke daerah pemakaman terlebih dahulu, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kita akan mempelajari beberapa hal terlebih dahulu. Kata San Zhang. Cahaya warna-warni pagi bersinar sangat terang. Seluruh padang pasir yang luas itu diwarnai dengan lapisan tipis cahaya keemasan. Ini adalah pagi yang cerah dan indah. Di dinding Imperial Pass, ada tempat yang bisa menghadap ke padang pasir yang luas. Setiap hari, ada banyak ahli yang mengenakan baju besi yang berpatroli di tempat ini.
Musuh. Segera setelah itu, seseorang memperhatikan mereka, melepaskan teriakan. Itu karena mereka melihat sekelompok orang yang jumlahnya beberapa ratus muncul dari batas cakrawala. Dibandingkan dengan pasukan besar yang dengan mudah mencapai puluhan ribu jumlahnya, kelompok ini sama sekali tidak banyak, tetapi artinya penting. Ada orang-orang yang datang untuk menyerang Imperial Pass. Sebuah trompet ditiup. Ekspresi semua orang di sini menjadi serius. Mereka mengenakan baju besi, senjata di tangan, menghadapi padang pasir yang luas dengan ekspresi serius dan sedingin es. Orang-orang di dalam Imperial Pass semua merasakan bahwa atmosfer akhir-akhir ini tidak begitu tepat, seolah-olah itu adalah ketenangan sebelum badai, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi kapan saja. Hanya ada beberapa ratus, itu adalah anak-anak. Seseorang mengaktifkan mata surgawi mereka, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Tunggu, siapa yang sedang kulihat? Huang? Aku benar-benar melihat Huang, dia berjalan bersama mereka. Seseorang berteriak, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Di tembok kota, sekelompok orang membatu, seolah-olah mereka menjadi patung tanah liat. Huang yang dipenjara di sisi lain, menjadi tahanan, bagaimana dia bisa kembali? Akhir-akhir ini, selalu ada rumor tentang dia yang beredar, bagaimana dia memamerkan kekuatannya di sisi lain. Bahkan ada rumor lain bahwa dia terbang ke langit, melarikan diri dari alam kuno itu. Selain itu, ada gelombang yang naik dan turun dari waktu ke waktu di kota, keributan besar terjadi karena masalah Huang yang dikirim ke sisi lain. Sekarang, dia benar-benar muncul lagi. Ini seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya tidak pernah bisa kembali-kembali? Huang kembali. Seseorang berteriak, segera memicu kegemparan besar, mengguncang para penjaga di kejauhan. Berita menyebar seperti gunung berapi, menyapu seluruh tempat ini, dengan cepat melewati kota. Ini sangat mengejutkan, membuat semua orang tercengang. Pemuda itu, dia benar-benar berhasil kembali? Hati-hati. Jangan biarkan dia masuk, hentikan dia. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak, memperingatkan dengan keras, takut seseorang mungkin langsung membiarkan Huang masuk. Dia tidak bisa lewat. Kita harus menangani ini dengan serius, waspada. Seseorang memberi perintah. Tempat ini dalam kekacauan. Siapa yang ingin menghentikan Huang untuk kembali? Di sisi lain, ada juga orang-orang yang berteriak. Siapa yang tahu apakah dia asli atau palsu? Dia sudah ditawan, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri kembali ke sini? Jika ada ahli asing yang mengendalikan tubuhnya, maka itu akan menjadi bencana besar. Seseorang berkata dengan dingin. Tempat ini tidak bisa tenang, segera menjadi berisik. Memang, Huang sudah dibawa pergi, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Ini adalah misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh banyak orang. Ini terutama terjadi ketika dia bahkan membawa kembali sekelompok besar anak-anak, membuat semua orang semakin terkejut. Anak-anak itu semua mengenakan pakaian kulit binatang yang sederhana dan kasar yang compang-camping, penuh lubang. Pakaian lama mereka membawa jejak darah. Dari mana dia membawa mereka kembali? Jangan bilang ini dari sisi lain. Si Hao tiba di dasar kota, mengangkat kepalanya. Imperial Pass menjulang tinggi di atas awan, memanjang tanpa batas, ujungnya tidak mungkin terlihat. Kamu adalah Huang? Seseorang bertanya dari atas. Saya. Jawaban si Hao sangat sederhana, meminta mereka untuk membuka gerbang. Kami tidak bisa membukanya. Saat ini, kami sama sekali tidak bisa memastikan identitasnya. Seseorang menghentikan mereka. Namun, si Hao tidak marah, juga tidak kesal, karena ini sangat normal. Jika pihak lain mengirim mata-mata dan mereka secara acak membiarkan mereka masuk, itu akan menjadi lelucon yang berlebihan. Kalian semua bisa memeriksa semua hal tentangku, kata si Hao. Sebelum memasuki kota, ada cahaya ilahi yang tersebar di seluruh tubuhnya. Dia meminta hal ini terjadi. Cari dia. Seseorang memberi perintah dari atas. Selain itu, mereka dengan cepat memberikan laporan. Hal semacam ini harus dilaporkan ke tokoh tingkat tertinggi di level Meng Tianzeng. Apa? Huang, dia kembali hidup-hidup? Ayo. Ketika dia mendengar berita itu, kelinci giok bulan menjatuhkan tungku pemurnian pil, bergegas menghampiri. Kamu masih hidup. Kamu kembali.
King Yi bergumam, bergerak cepat, juga bergegas menuju gerbang kota. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu kembali sendiri. Aku bahkan membangunkan tuanku, bersiap untuk menyelesaikan masalah dengan Jin Taijun. Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia sedikit tercengang. Dia merasa ini terlalu mengejutkan. Huang kembali. Qi Hong, dewa diasingkan, si pupil ganda, 4 Phoenix keluarga Wei dan bakat-bakat muda luar biasa lainnya, serta tokoh-tokoh generasi yang lebih tua dan yang lainnya semuanya tercengang. Itu karena berita itu terlalu mencengangkan. Ini seperti guntur yang meledak di telinga mereka. Si Hao dikirim keluar, ditawan di sisi lain, menjadi tahanan. Bisakah dia benar-benar melarikan diri dan kembali? Banyak orang bergerak, semuanya menuju gerbang kota. Di bawah gerbang kota, si Hao dikelilingi oleh bola cahaya. Orang-orang di kota itu memeriksanya, mencari asal-usulnya, melihat apakah ada roh kuat yang melekat pada tubuhnya. Siapapun yang meninggalkan Imperial Pass akan memiliki jejak kehidupan yang direkam. Si Hao pergi lebih dari sekali, jadi sekarang, dipastikan bahwa itu benar-benar dia. Ini segera memicu keributan besar. Itu benar-benar Huang. Dia kembali hidup-hidup. Pada saat ini, gerbang kota bersinar, menutupinya, saat ini memeriksa apakah ada bahaya, kelainan apapun. Si Hao, apakah itu kamu? Aku tidak pernah berpikir bisa melihatmu hidup-hidup. Kelinci kecil itu berteriak. Kata-katanya benar-benar tidak seperti kata-kata wanita yang bijak dan berbudi luhur. Haha, saudara, jika itu benar-benar kamu, ketika kamu masuk ke dalam, aku akan mengundangmu untuk minum. Ahli generasi muda tua Guyulong juga mulai tertawa. Banyak orang bersimpati dengan Huang. Dia telah melakukan banyak kebaikan, tetapi malah dikirim ke sisi lain. Hal ini membuat banyak orang marah. Sekarang, keadaan benar-benar melampaui harapan mereka. Di tembok kota, banyak orang menyambutnya dengan antusias, benar-benar berharap dia kembali dengan selamat. Tentu saja, ada beberapa orang, seperti keluarga Wang dan orang-orang keluarga Jin yang wajahnya berubah, terutama garis keturunan Jin Taijun, wajah mereka bahkan lebih muram. Saat itu, merekalah yang mengambil inisiatif untuk mengirim si Hao. Tidak ada yang tidak terduga, dia bisa memasuki celah itu. Segera setelah itu, pemeriksaan selesai. Di bawah perlindungan formasi, semua hal tentang si Hao normal. Aku juga harus membawa mereka. Si Hao menunjuk ke arah sekelompok anak-anak. Anak-anak berpakaian compang-camping ini semua diam, selalu mengikutinya dengan tenang. Siapa mereka? Apakah mereka datang dari sisi lain? Aku khawatir kita tidak bisa mengizinkannya. Seseorang berkata sambil menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa membiarkan mereka masuk. Generasi orang tua mereka semua adalah pahlawan yang luar biasa, keturunan prajurit dari kota di langit itu. Setelah bertahun-tahun, mereka selalu menghentikan pasukan utama pihak lain. Si Hao berbicara, suaranya penuh emosi. Kota itu masih ada? Masih ada makhluk hidup di dalamnya? Jelas ada beberapa orang di Imperial Pass yang tahu tentang kota itu. Bukti apa yang kau miliki? Seseorang dengan cepat bertanya. Banyak dari mereka sepertiku, dahi mereka memiliki jejak unik, dari garis keturunan yang sama denganku. Kata si Hao. Mereka meminta anak-anak itu mengerahkan kekuatan magis, menampilkan simbol-simbol di dahi mereka. Hong. Pada saat ini, beberapa dahi anak-anak bersinar, melepaskan pola yang menyilaukan. Mereka terbakar seperti api di sini. Garis keturunan pendosa. Seseorang berteriak kaget. Keturunan darah pendosa. Beberapa orang terkejut. Diam. Leluhur mereka telah menjaga garis depan, bertarung sampai mati tanpa takut, melindungi 9 surga. Jika ini bahkan darah pendosa, maka semua orang, kalian semua, apa yang kalian semua anggap? Si Hao sangat marah. Namun, segera setelah itu, dia mengendalikan emosinya. Alasan utamanya adalah karena ketika dia memikirkan orang tua, leluhur, dan yang lainnya dari anak-anak ini, itu terlalu menyedihkan. Mereka bertahan di garis depan, bertarung selama kota itu masih berdiri, memiliki kontribusi besar, namun tidak ada yang tahu tentang mereka,
klan mereka malah memandang mereka sebagai keturunan darah pendosa. Saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa mereka semua adalah keturunan pahlawan yang memiliki kontribusi yang tak tertandingi. Darah pendosa apa? Siapa orang-orang yang memberi mereka gelar ini? Utang ini belum dilunasi dengan benar, kata Si Hao. Dia sangat langsung, cepat dan sederhana menjelaskan beberapa masalah kota kekaisaran asli. Sekarang, hanya orang sakit dan tua yang tersisa, tetapi mereka masih mempertahankan kota. Siapa yang berani menyebut mereka keturunan dengan darah orang berdosa? Siapa yang berani mengatakan ini sekali lagi? Teriak Si Hao. Di tembok kota, banyak orang terkejut, tak bisa berkata-kata. Namun, apa buktinya? Seseorang berkata pelan, mengungkapkan keraguan. Saya percaya. Tepat pada saat ini, Meng Tianzeng muncul, berdiri di sana, perkasa seperti gunung. Aktifkan cermin tulang, pancarkan cahaya ilahi pada mereka. Jika tidak ada yang salah, bawa mereka semua masuk, perintah Meng Tianzeng. Di langit gurun yang luas, seekor ular yaksha muncul, bergerak-gerak. Karena terlalu jauh, ia seperti setitik cahaya perak. Ia menatap ke arah Imperial Pass. Seberapa tajam Si Hao? Pikirannya tenggelam, merasakan gelombang niat membunuh yang tertahan. Itu adalah klan raja asing, klan dengan kemampuan terbang yang hebat. Ia sedang memantau Imperial Pass. Di langit, ular yaksha terkejut. Ia benar-benar melihat Huang, anak muda yang melarikan diri dari sisi lain. Ia tergerak dan bersemangat. Ia memiliki tubuh manusia, anggota badan dan lainnya, kepalanya seperti ular perak, ekor ular memanjang dari ruas tulang belakangnya. Selain itu, ia memiliki sepasang sayap yaksha putih keperakan. Klan ini sangat ganas. Ia ingin segera mengirim berita kembali, karena ada tokoh-tokoh hebat yang tidak terlalu jauh, mencoba menyeberangi jurang surga. Ini jelas merupakan kontribusi yang hebat. Jika ia dapat segera melaporkan kembali, ular yaksha pasti akan diberi hadiah yang murah hati. Huang, kuharap kau tidak bisa kembali secepat itu, sehingga kepulanganmu ke celah itu akan tertunda. Ular yaksha itu mencibir. Dengan suara sou, ia melebarkan sayapnya, bergegas menuju sisi lain padang pasir yang luas itu. Suara yang menggetarkan angkasa terdengar, meletus seperti angin dan guntur, benar-benar mendekatinya. Itu terlalu cepat, melampaui imajinasinya. Ini adalah tombak emas yang terbentuk dari petir. Dengan suara puff, tombak itu menembus tubuhnya. Darah memercik keluar, pada saat yang sama, tombak itu meledak berkeping-keping. Ia mati. Ular yaksha itu menatap pemuda itu, menyadari bahwa ekspresinya acuh tak acuh, berdiri di padang pasir yang luas, hanya menarik tangannya, cahaya petir di telapak tangannya menghilang. Teriakan panjang terdengar, dilepaskan oleh kesadarannya yang terfragmentasi terakhir, mengguncang wilayah langit ini. Sosok-sosok muncul satu demi satu, beberapa berwarna merah darah seperti elang raksasa, beberapa burung iblis terbungkus dalam api hitam. Ada cahaya api berwarna biru yang meluap ke langit, serta burung hantu setinggi 3 kaki. Lebih dari 10 ahli dengan kemampuan terbang hebat muncul. Mereka sangat kuat, semuanya adalah kultivator hebat alam pelepasan diri. Makhluk tingkat ini sebenarnya dikirim langsung untuk memantau Imperial Pass, cukup untuk membuktikan bahwa mereka melakukan gerakan hebat. Di masa lalu, semua ahli ini digunakan untuk memimpin pasukan ke medan perang. Raungan hebat terdengar ke segala arah, mengguncang gurun besar. Ketika pasukan asing menemukan Huang, mereka segera mengeluarkan suara peringatan, memberitahu tokoh-tokoh besar di kedalaman gurun besar. Segera setelah itu, aura abadi menyebar, fluktuasi tingkat tertinggi menyebar. Kekuatan itu menghancurkan kubah langit, menelan gurun besar, menyerbu. Namun, itu dihentikan oleh jurang surga. Undang mereka ke kota, teriak Meng Tianzeng. Cahaya ilahi bersinar, lama melewati tubuh anak-anak ini, tidak menemukan kejanggalan apapun. Di langit, tombak tulang terbang satu demi satu, sangat tebal, mampu menembus langit dan bumi, dengan mudah membuat gunung-gunung ilahi hancur. Sasarannya justru Si Hao, serta anak-anak itu. Mata Si Hao sedingin es. Di antara telapak tangan dan jari-jarinya, hukum alam terjalin, guntur bergemuruh, tiba-tiba membentuk jejak petir. Dengan suara hong, itu menghantam langit, menghancurkan semua simbol dan kecemerlangan di surga. Ledakan hebat terjadi di sana.
Luar biasa. Di tembok kota, banyak orang bersorak. Kekuatan Huang maju dengan pesat lagi. Dengan mengangkat tangan Si Hao, bila pedang lebar muncul, terbentuk dari petir, pedang itu diacungkan dengan ganas, langsung mencapai cakrawala. Puff! Di bawah cahaya petir yang menyilaukan, bila petir itu merobek langit dan bumi. Dengan suara puff, seekor burung iblis hitam ditebas, darah berceceran di mana-mana. Dia sekuat ini? Ekspresi semua orang berubah, menarik napas dingin. Itu hanyalah makhluk alam pelepasan diri yang terbang, namun langsung terbelah di hadapan Si Hao. Di langit, selusin pengintai alam pelepasan diri itu mundur, tidak berani mendekat lagi. Namun, di belakang, ada fluktuasi yang lebih mengerikan datang, para ahli asing dan makhluk tertinggi muncul. Pada saat yang sama, seseorang di samping Si Hao bergerak. Meng Tianzeng berdiri di sana, melihat ke sisi lain. Dia mendorong telapak tangannya keluar, seolah memperingatkan sisi lain, juga seolah memotong beberapa jenis aura, mengguncang gurun yang luas. Kita mundur dulu, katanya. Anak-anak sudah memasuki kota, sementara dia dan Si Hao bertahan di belakang, dengan tenang kembali ke Imperial Pass. Tak lama kemudian, satu persatu sosok muncul di batas gurun. Mereka bagaikan raksasa yang menjulang tinggi di dunia ini, bahkan lebih tinggi dari puncak gunung, bahkan lebih megah. Tatapan mata mereka dingin saat mereka menatap. Jelas bahwa setelah mereka mendengar Huang muncul, makhluk tertinggi langsung muncul, terlebih lagi mereka berenam. Orang bisa melihat betapa pentingnya mereka dalam hal ini, ingin menangkapnya kembali. Itu karena Huang melarikan diri dari sisi asing, ini adalah kesalahan yang tidak bisa mereka maafkan. Ini adalah jenis penghinaan. Dia hanya seorang kultivator kecil, namun dia benar-benar melarikan diri sendiri. Serahkan Huang, atau kehancuran Imperial Pass sudah dekat. Sebuah suara teredam terdengar seperti guntur, bergema di langit dan bumi. Bahkan gurun yang luas bergemuruh dengan suara berisik. Ini adalah suara gemuruh rendah dari makhluk tertinggi. Jika tidak ada Imperial Pass yang melindungi mereka, banyak orang akan hancur berkeping-keping. Enyahlah. Tetua Agung Meng Tianzeng hanya memiliki dua kata ini sebagai balasan. Saat ini, di Imperial Pass, ada sorak-sorai keras, meletus dengan suara berisik. Sekelompok anak muda bergegas, mengelilingi Si Hao, mengungkapkan kebahagiaan karena dia kembali dengan selamat. Kelinci giok bulan melingkarkan lengannya di bahunya, seolah-olah mereka adalah saudara, berkata, "Ye Kak, kamu membuat kami khawatir tanpa alasan." Chang Gongyan berjalan mendekat, menepuk bahu Si Hao dengan paksa, berkata dengan penuh emosi, "Baguslah kamu kembali." Sayang sekali, aku bahkan membakar banyak kertas untukmu, sungguh sia-sia." Cao Yusheng bergumam, "Kau benar-benar hebat." Bahkan Raja 10 Mahkota yang biasanya pendiam dan pendiam pun berjalan mendekat, menepuk dadanya. Sekelompok besar orang mengungkapkan kebahagiaan mereka melalui berbagai cara. Kembalinya Si Hao dapat dianggap sebagai keajaiban. Itu membuat semua orang menghela napas dengan heran, juga membuat mereka terkejut. "Mari kita minum sedikit. Aku punya anggur suci yang disembunyikan oleh orang-orang tua klanku selama puluhan ribu tahun," kata Tua Guyulong. Para perwakilan muda dari keluarga-keluarga Imperial Pass juga bergegas mendekat, sangat antusias. Si Hao menanggapi mereka satu persatu, memeluk beberapa pemuda dengan erat. Ketika dia menghadapi Qing Yi, dia juga memeluknya. Haha, semua orang tertawa dan tersenyum. Yu Chen yang berbagi perasaan dengan Qing Yi, keduanya awalnya satu tubuh, juga tidak jauh dari situ. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu kuduk merinding, yang paling tidak wajar, karena dia merasa seolah-olah itu terjadi pada dirinya sendiri. Sekelompok anak mengikuti di belakang Si Hao, saat ini tidak tahu harus berbuat apa. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, apalagi melihat begitu banyak orang tertawa dan tersenyum bahagia. Bagi mereka, ini hal yang asing. Beberapa anak menjadi tercengang, wajah mereka sedikit lesu. Ini adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Namun, di tengah sorak-sorai kebahagiaan, ada juga kegugupan, juga sedikit tekanan. Di luar kota, sosok-sosok berdiri tegak satu demi satu. Mereka seperti gunung hitam besar, menghalangi matahari, megah dan menindas, sangat menakutkan. Mereka meramalkan bahwa kali ini, pihak lain kemungkinan besar benar-benar membuat gerakan besar,
bahwa pertempuran besar yang menggemparkan dunia akan segera tiba. Dengan dilahirkan di masa ini tidak dapat dihindari. Mereka hanya bisa mengambil inisiatif untuk menghadapi musuh. Semua orang mengepalkan tangan mereka, menonton dengan tenang. Imperial Pass, itu akan ditembus. Hari ini adalah harinya. Di luar, makhluk tertinggi berbicara. Kata-kata dingin ini terdengar seperti ditransmisikan dari 9 dunia bawah. Segalanya aneh. Fakta bahwa orang ini berbicara dengan sangat percaya diri berarti bahwa dia pasti sangat yakin dengan dukungannya. Apakah mereka benar-benar akan mulai menyerang Imperial Pass? Ini membuat pikiran semua orang gemetar. Pada saat ini, seseorang di tembok kota berbicara, seseorang dari keluarga Wang, sebenarnya Wang Er dari 9 naga, naga kedua. Dia menghadap Si Hao, bertanya, aku ingin tahu bagaimana kamu kembali. Penjara pihak lain tidak bisa ditembus, bagaimana kamu bisa bebas? Wang Er, apa yang ingin kamu katakan? Tidak banyak orang yang berani menggunakan jenis alamat ini. Saat ini, ada beberapa nama besar dengan status yang sangat hebat yang berbicara. Kultivasi mereka mungkin tidak memungkinkan mereka bergerak bebas di dunia, tetapi status mereka ada di sana. Tidak ada, aku hanya penasaran, takut bencana mungkin akan terjadi di Imperial Pass. Naga kedua keluarga Wang berkata. Beberapa orang langsung terdiam, karena meskipun mereka bersimpati dengan Si Hao, mereka bingung bagaimana dia bisa lolos. Seseorang harus memahami bahwa pihak lain memiliki keberadaan yang abadi. Jika benar-benar ada masalah, itu pasti bukan masalah kecil. Di mata banyak orang, sejak Si Hao dikirim pergi, menaiki kereta tahanan itu, sudah tidak ada cara baginya untuk kembali. Namun berapa lama waktu berlalu? Dia benar-benar kembali dengan selamat. Banyak orang membawa keraguan, tidak dapat menemukan jawaban. Aku akan menjelaskannya bahkan jika kamu tidak bertanya padaku. Selain itu, aku ingin melaporkan bahwa pihak lain mungkin akan segera menyerang dengan kekuatan besar, bahwa pertempuran yang benar-benar menentukan akan tiba. Si Hao berkata dengan suara cekung. Semua orang terguncang, tidak menganggap ini sebagai kata-kata hanya untuk menakut-nakuti mereka. Itu karena baru-baru ini, semua jenis tanda menunjukkan bahwa makhluk-makhluk di sisi lain perbatasan Desolate akan membuat gerakan besar. Situasinya gawat, sangat mendesak. Si Hao berbicara sambil menekankan hal-hal tertentu, secara langsung memberitahu mereka hal-hal yang dikatakan oleh sesepuh berlengan tunggal dari Imperial Pass asli kepadanya. Ini benar-benar akan dimulai. Ada orang-orang yang bergumam pada diri mereka sendiri, merasakan tekanan yang semakin besar di dalam Imperial Pass. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kekaguman yang tak berujung bagi orang-orang di kota Kaisar yang asli, bahkan rasa bersalah dan malu. Sebenarnya ada sekelompok orang yang menghalangi garis depan, membawa keyakinan yang kuat. Selama kota itu berdiri dan ada orang-orang di dalamnya, maka mereka akan tetap berada di kota itu sampai kota itu jatuh. Namun, ada beberapa orang yang skeptis, tidak menyetujui hal ini. Bagaimanapun, mereka tidak pernah mengalaminya sendiri. Semua ini adalah cerita sepihak Si Hao. Kemudian, Si Hao mulai berbicara tentang pengalamannya sendiri. Apa? Kamu pergi ke domain abadi? Semua orang tidak percaya. Pihak lain telah tetap diam selama bertahun-tahun. Namun, hari ini, tanah suci raja-raja abadi tempat mereka berkultivasi dalam pengasingan semuanya terbuka. Selain itu, banyak orang mendengar suara gemuruh. Kereta perang mereka hidup kembali, membelah gunung, muncul di dunia. Selain itu, binatang buas kuno raksasa yang tertidur terbangun dari tidur mereka, binatang buas ganas yang menarik kereta perang. Raja-raja abadi telah kembali dari tanah pemakaman. Terlebih lagi, mereka sekarang berangkat setelah tetap diam selama beberapa generasi. Mengenai domain abadi, jangan terlalu memikirkan mereka. Saat ini, kita harus bertarung untuk menang atau mati. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Si Hao tahu apa yang dipikirkan sebagian orang, jadi dia langsung mengatakan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana dia memasuki domain abadi? Ini menarik ekspresi terkejut semua orang, sepasang mata saling memandang. Ayo masuk ke aula itu sehingga kita bisa membicarakan semuanya secara rinci. Seseorang menyarankan. Pada saat yang sama, semua orang di Imperial Pass menanggapi situasi ini dengan serius. Semua kultivator tahu bahwa mungkin pertempuran besar yang mengguncang dunia akan segera meletus.
Si Hao berbicara dengan cara yang paling tulus dan jujur, memberitahu mereka apa yang dia lihat dan dengar. Dia memberitahu tingkat yang lebih tinggi di Imperial Pass, meminta mereka membuat persiapan, agar tidak tertipu. Dia mengatakan semua yang bisa dia bicarakan. Mengenai apakah mereka menerima sesuatu atau tidak, bagaimana mereka akan membela diri, itu akan tergantung pada tindakan mereka selanjutnya. Ketika dia berjalan keluar dari aula, King Yi berjalan di sampingnya, bertanya, kau akan mengatakan semuanya dengan jujur begitu saja? Ya, aku mengatakan yang sebenarnya. Si Hao berkata sambil mendesah pelan. Kemudian, Si Hao memimpin sekelompok anak-anak ke klan batu, mencari tempat bagi mereka untuk menetap. Saat ini, suasana di dalam dan luar kota sangat tegang, tetapi tidak ada yang menghentikan atau mengganggu mereka. Semua klan tercengang oleh berita yang dibawa Si Hao, mereka semua mencerna apa yang mereka dengar. Era yang hebat akan segera berakhir, apa yang ditakdirkan untuk terjadi akan terjadi. Ketika tetua ini mendesah, itu juga dapat dianggap mewakili kekhawatiran dan kegelisahan yang dirasakan banyak orang. Kegelapan akan menutupi bumi yang luas, darah akan memenuhi langit. Menurut pendapat banyak orang, ini sudah tampak tak terbendung, seolah-olah sudah tidak ada cara untuk mencegahnya. Ketika situasi yang lebih besar tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku melihat langit terbelah, aku melihat darah dan api mengapa? Aku juga melihat kekuatan yang luar biasa, Puff. Di kota itu, seorang ahli ramalan yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dengan suara Puff, memuntahkan darah dan meninggal sebelum menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, meninggal dengan menyedihkan di tempat. Dia ingin memberitahu semua orang informasi lebih lanjut, tetapi pada akhirnya, tubuhnya menurun, meninggal dengan kejam di tempat. Kemudian, istana tembaga tempat dia tinggal berubah menjadi debu, hancur berantakan bersama tubuhnya, runtuh. Tidak mungkin hari ini bisa tenang lagi. Namun, selama masa-masa menegangkan ini, setelah Si Hao dengan benar memimpin anak-anak, mengantarkan mereka ke kediaman klan batu di Imperial Pass, masih banyak pengunjung. Kemudian, beberapa orang menyeretnya bersama mereka untuk pergi berperahu di sebuah danau besar. Imperial Pass sangatlah besar, memiliki gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah. Sekelompok anak muda mengadakan pertemuan, menariknya. Mereka berkumpul di atas perahu raksasa yang berharga, minum dan mengobrol dengan riang. Mungkin setelah berpisah hari ini, itu akan abadi. Kita tidak memiliki banyak kesempatan seperti ini, jadi mari kita semua berbagi minuman, kata Tua Guyulong, mengangkat cangkir anggurnya. Di saat-saat yang menegangkan seperti itu, semua klan membuat persiapan, akan menghadapi pertempuran besar. Kenyataan bahwa mereka dapat mengadakan pertemuan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Tepat seperti yang dia katakan. Setelah hari ini, mungkin mereka akan terpisah selamanya, tidak pernah bertemu lagi. Setelah pertempuran ini, apa yang akan tersisa? Tidak seorang pun tahu. Apakah klan-klan akan dibantai sepenuhnya? Atau apakah ada beberapa klan yang akan membelot dan terus hidup di napas terakhir mereka seperti ini? Sulit untuk mengatakannya. Mari kita lupakan segalanya untuk saat ini. Hari ini, mari kita hidup di saat ini, kata Sutuo yang agung, melanggar sila agamanya. Dia adalah pewaris garis keturunan biksu kuno, biasanya tidak minum anggur dan daging, tetapi hari ini, dia minum dan makan dengan lahap. Pihak lain akan membuat gerakan besar, pertempuran besar yang menentukan akan segera dimulai. Bagi sekelompok anak muda, dampaknya terlalu besar. 500 tahun kemudian, para ahli yang paling kuat akan memberikan bantuan, domain abadi akan membuka gerbang mereka. Sekarang, sepertinya semuanya terlalu tidak mungkin, sudah menjadi delusi. Awalnya, kembalinya Si Hao layak dirayakan, mereka pasti tidak akan pulang sampai mereka semua mabuk, tetapi sekarang, tekanan besar mengelilingi Imperial Pass, semua orang menampakkan senyum. Pertemuan ini mungkin benar-benar yang terakhir. Huang, kamu lahir di generasi yang salah. Jika kamu lahir 10.000 tahun yang lalu, itu sudah cukup bagimu untuk bangkit. Sekarang, kamu sama seperti kami, bahkan tidak diberi kesempatan. Kata Taoist Kigo. Dia adalah salah satu pewaris kuat Akademi Suci, biasanya hanya sedikit bicara. Namun, sekarang, dia mengangkat gelas anggurnya, berbagi cangkir dengan Si Hao, berbicara dengan keras. Anehnya, Jin San juga datang. Dia juga merupakan tokoh pelintir surga dari Akademi Suci, tokoh terkemuka generasi muda keluarga Jin, tetapi akhirnya dikalahkan oleh Si Hao.
Hari ini, dia sangat tenang, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya minum di sana. Xiao dikirim keluar dari celah itu justru oleh keluarga Jin, yang menyebabkan dia dipenjara di sisi lain. Fakta bahwa Jin San datang membuat banyak orang terkejut. Faktanya, Wang Xi juga ada di sini, bakat luar biasa dari generasi muda keluarga Wang. Dia saat ini mengenakan pakaian putih bersih, seperti bunga teratai putih bersih, duduk di sudut. Terlepas dari apakah mereka musuh atau kawan, mereka semua berkumpul bersama. Perahu yang berharga itu sangat besar, cukup untuk menampung mereka semua. Anggota klan kita, berapa banyak yang tersisa? Xi berjalan mendekat. Dia memiliki murid ganda bawaan, dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Dia mengangkat gelasnya ke arah Xiao. Hubungan keduanya rumit, sebelumnya adalah musuh hidup dan mati. Xiao tahu bahwa orang-orang yang dia bicarakan juga adalah anggota klannya. Dia memberitahu mereka sebagaimana adanya, bahwa tidak banyak yang tersisa. Sebelumnya aku membayangkan jika suatu hari akan tiba ketika kau, aku, dan King Hao bergabung bersama untuk bertarung dalam pertempuran hebat melawan keberadaan abadi pihak lain. Sepertinya waktu tidak akan mengizinkannya, kita tidak akan lagi memiliki kesempatan itu. Xiao menghela napas ringan. Ekspresi Xi menjadi lamban. Mereka dengan lembut menyentuh gelas, mengeluarkan suara ding yang jelas. Setelah minum anggur, dia pergi. Aku di sini. Xiao, kau masih hidup. Ini terlalu hebat. Semut bertanduk surgawi berteriak, bergegas mendekat. Sebelumnya, dia berkultivasi dengan getir, baru sekarang dia mengetahui bahwa Xiao kembali hidup-hidup. Begitu keduanya bertemu, 3 mangkuk besar anggur masuk ke perutnya. Kiamat apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, kita akan mati dalam pertempuran. Sudah cukup selama kita membunuh cukup banyak. Orang tua ini sudah ingin bersatu kembali dengan orang-orang yang kucintai sejak lama. Semut bertanduk surgawi berkata dengan mata merah. Haha, ketika saatnya tiba, kita akan membantai mereka sepuasnya. Jika kita akan mati, maka kita akan tetap membunuh mereka sampai mereka merasa sakit, membunuh sampai mereka merasa takut. Raja 10 Mahkota tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki kehadiran yang kuat, memperoleh warisan naga sejati, memiliki jenis sikap yang kuat. Dewa abadi yang diasingkan sangat tenang, duduk di samping sendirian, memainkan seruling. Itu ringan dan samar-samar terlihat, membawa emosi orang-orang. 4 Phoenix keluarga Wei sedang menari, Putri Yao Yu juga anggun dalam penampilan. Banyak orang penuh energi, mengangkat cangkir mereka, mengobrol, tidak lagi konservatif. Beberapa dari mereka mengatakan beberapa hal yang tidak ingin mereka bicarakan di masa lalu. Para jenius paling kuat di era ini berkumpul di sini. Mereka tidak tahu apa jalan di depan, tidak tahu nasib seperti apa yang menunggu mereka. Berapa banyak dari mereka yang akan bertahan hidup? Emosi Xiao sangat teraduk. Adegan ini membuatnya memikirkan pengalaman aneh yang dialaminya, mimpi kembali ke Immortal Ancient. Pada saat itu, para jenius pembengkok surga yang ditemuinya, bukankah mereka juga seperti sekarang? Wajah mereka semua penuh dengan keaktifan, sangat bersemangat, namun pada akhirnya, itu adalah pertumpahan darah, jatuh ke genangan darah. Apakah tragedi lain akan terjadi sekarang? Pengalaman masa lalu itu membuat Xiao kecewa dan frustrasi, penuh kesedihan. Itu karena itu seperti pengalaman nyata, sulit untuk mengatakan apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Selain itu, kemudian, melalui berbagai petunjuk, terbukti bahwa anak-anak muda dari era lampau itu benar-benar ada. Mereka meninggal di fase terakhir dari era besar sebelumnya. Sebuah genderang terdengar, mengguncang seluruh kota. Kemudian, trompet-trompet terus-menerus terdengar. Trompet-trompet naga sejati berbunyi, yang berarti bahwa pertempuran besar benar-benar akan terjadi. Semua orang segera berdiri, secara terpisah menerima pesan dari klan mereka sendiri. Mereka semua bangkit dan segera pergi. Akhir dari era yang hebat telah tiba. Apakah ini akan menjadi awal dari era baru? Semua orang gugup, gelisah dalam hati. Ini adalah pertempuran. Tidak lama kemudian, gemuruh yang mengguncang langit terdengar. Banyak klan di Imperial Pass meraung. Tembok kota penuh dengan orang. Xiao segera bergegas, melihat ke bawah setelah tiba di atas. Dia bisa melihat pasukan besar yang tak berujung, aura agung melonjak dari batas cakrawala. Gelap gulita bagaikan lautan hitam,
energi pembunuh meluap ke surga. Pasukan ganas yang tak berujung. Hari ini benar-benar datang. Di kota, seorang makhluk agung tua berbicara, sambil mendesah. Hong! Di langit, suara gemuruh terdengar. Tombak surgawi merobek keabadian, ingin membelah jurang surga, kekuatannya luar biasa. Senjata keberadaan yang abadi. Di atas Imperial Pass, semua orang terkejut. Mereka melihat energi abadi meletus. Itu tak tertandingi. Semua orang tahu bahwa semuanya akan menjadi merepotkan. Makhluk abadi mengambil tindakan terhadap Heaven Abyss. Apakah mereka tidak takut akan akibatnya? Lonceng kekaisaran berbunyi. Tidak peduli seberapa luas dan tak terbatasnya gurun besar itu, bahkan jika ada Imperial Pass yang menghalangi, semua makhluk masih mendengar bunyi lonceng. Selain itu, tepat pada saat ini, tidak peduli seberapa jauh itu, bahkan jika mereka tidak memiliki mata surgawi, makhluk-makhluk perbatasan Desolate masih melihat pemandangan di batas cakrawala. Sebuah kereta perang perlahan melaju. Kereta itu membawa semua jenis jejak, semuanya tertinggal akibat serangan senjata, seperti bekas kapak, bekas pedang, bekas luka bilah. Permukaannya ditutupi tanda, yang merekam kejayaan pertempuran besar yang terjadi. Ini adalah kereta perang milik raja yang tak pernah mati. Kereta itu ditarik oleh seekor banteng tua, yang perlahan datang, mendekati jurang surga, ingin menyeberang. Banteng itu besar dengan bulu merah tua, tetapi punggungnya berwarna emas. Kedua tanduknya juga seperti ini, seolah-olah terbuat dari emas. Banteng itu bertugas menarik kereta perang. Kereta Anlan. Seorang raja yang tidak akan pernah mati akan menyeberang. Di tembok kota, beberapa orang tua aneh menghirup udara dingin, tubuh mereka menjadi sedingin es, merasa seperti mereka jatuh ke dalam rumah es.